sekarang jadi saya sedang di ada pemakaman Astana Margahayu, ya tepatnya di Slawi Wetan. Dan ini saya bertemu dengan ketuanya di kampung ini. Bapak boleh namanya siapa, Pak? Saya namanya Muhammad Imamuddin. Nama Bapak tersebut adalah Muhammad Imamuddin. Bapak, kami boleh tanya-tanya enggak, Pak? Ya, monggo, monggo. Ya. Itu enggak, Pak? Ya, monggo, monggo. Pak, kalau boleh tahu, makam ini tuh apa didirikan tahun berapa sih, Pak? Kalau berdirinya tahun ini, sebelum saya lahir makam ini sudah ada. Sebelum sebelum Bapak lahir ya. Bapak lahirnya tahun berapa, Pak? Saya lahir tahun 1980. 1980. Berarti apa sebelum 1980 makam ini tuh udah ada gitu ya, kambangannya udah tua lah. Pertanyaan kedua, Pak. Apakah makam ini didirikan secara personal atau oleh warga di sini? Makam ini didirikan dasarnya di wakaf, Wakaf ya? tanah wakaf, Tanah wakaf ya, Pak? wakaf pribadi kemudian diwakafkan untuk pemakaman umum. Oh, jadi tanah ini tuh dulunya wakaf pribadi terus dijadikan untuk makam umum. Selanjutnya, Pak. Bagaimana bagaimana sejarah makam ini, Pak? Sejarahnya itu Sejarahnya gimana? karena waktu itu di wilayah sini itu masih minim makam. Kemudian ada seseorang yang mungkin punya tanah yang luas, kemudian demi kebaikan di lingkungan masyarakat Slawetan, kemudian mereka-mereka ahli warisnya mewakafkan tanah ini demi kemaslahatan masyarakat yang kalau memang ada yang mau dimakamkan, akhirnya tanah ini diwakafkan untuk masyarakat. Oh, jadi tanah itu jadi dulu tuh di sini tuh jarang ada makam gitu. Terus karena nggak ada makam, terus ada orang baik lah yang ngasih tanahnya buat jadi itu pemakaman umum. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Pertanyaan keempat. Kenapa para peziarah memilih untuk berziarah pada Jumat Kliwon? Kenapa pada Jumat Kliwon sih, Pak? Ini sejarahnya itu kenapa khususnya orang Jawa itu kenapa mereka berziarah mesti di setiap malam Jumat atau hari Kamis malam Jumat Kliwon. Karena penghitungan bulan atau penghitungan hari itu Kamis menjadi puncak daripada hari Jumat itu. Kamis malam Jumat itu menjadi puncak daripada hari yang paling tinggi, hari yang paling tua. Oh, Itu jadi secara Jawa. Kemudian secara agama juga yang menjadi dasar mereka berziarah di makam Kamis malam Jumat atau Kamis sore malam Jumat itu karena eh, secara agama yang namanya Jumat itu menjadi Sayyidul Ayam, rajanya hari. Nah, jadi hari yang paling tinggi secara Jawa pun puncaknya hari Jumat, secara Islam pun sama. Jumat itu menjadi Sayyidul Ayam, menjadi rajanya hari. Sayyid itu kan raja. pertanyaan keenam, Pak. Makam-makam dibersihkan oleh penjaga makam atau oleh keluarganya sendiri, Pak? Kalau hari-hari biasa itu dibersihkan oleh pengelola makam, kayak contohnya Ibu Ning itu karena beliau yang mengurusi makam ini. Tapi kalau malam Jumat kayak seperti hari ini Kamis sore ini kan kalau secara hitungan sudah masuk hari Jumat karena hitungan Jawa atau hitungan Hijriah Ba'dal Asar itu sudah lain hari lain tanggal. Maka kalau malam Jumat Kliwon hari Kamis sore Ba'dal Asar itu yang membersihkan ya otomatis dari keluarga ahli kuburnya Ya, gitu. Pak.
selanjutnya Pak, untuk makam di sini, apakah dikenakan biaya pemakaman? Ada biayanya enggak sih Pak, kalau makam di sini? Kalau biaya saya kira nggak ada, cuman biasanya kalau apa namanya, kalau Jumat Kliwon kayak gini, ya ala kadarnya. Artinya untuk sebagai apa ya, untuk yang mengurusi makam, yang pengelola makam. Ya, Jadi jadi ngasihnya sekedarnya di kotak itu bisa di depan. ya, Kalau terus kemudian kalau hari Idul Fitri itu juga sama. Mereka jadi pada ngasih lewat kotak ya untuk kesejahteraan makam ini. jadi di sini tuh nggak ada apa pungutan biaya, tapi kalau kalian seikhlasnya itu boleh itu. Itu di sana ada kotak amalnya. Kalau kalian mau sumbangin ke sana boleh seikhlasnya. Pertanyaan ke-8 Pak. Apabila merenovasi makam, dari mana biaya asalnya gitu? Kalau Maksudnya mau kalau itu Pak, kan itu kan ada pagar-pagar, terus Betul. keranda itu. Biayanya itu dari mana Pak kalau kayak gitu Pak? Untuk sementara ini biaya untuk perbaikan makam itu biasanya dari warga keluarga daripada ahli kubur. Contohnya kemarin pas waktu malam pas hari Idul Fitri kan ya maaf mereka pada ngasih di kotak nanti dibuka nanti berapa kalau memang ada yang perlu direnovasi nanti menggunakan uang yang ada di kotak amal itu. Oh, jadi sumber sumber renovasinya itu dari itu sumbangan warga gitu. Dananya itu dari sumbangan warga gitu. Nggak ada ya Pak, dari pemerintah nggak ada Pak. Enggak ada. Nggak ada, pemerintah nggak ngebantuin gitu. Nah, pertanyaan ke-9 Pak. Biasanya apakah ada orang yang merusak makam ini Pak? Ada orang jahil nggak sih Pak yang merusak makam Yang ini? rusak sih sebenarnya nggak ada sih. Ya, cuman mereka kadang anak-anak muda, kadang ya sembari ngobrolan, kadang ngobrol di makom. Kalau ngerusak sih enggak. Insya Allah Oh, enggak ada. nggak ada Enggak yang ada. rusak ya Pak. Enggak Ini ada. makamnya juga bersih, Bersih. Ya, rapi. alhamdulillah yang ngelola itu Ibu Ning orangnya baik, sregep. Jadi makam ini selalu bersih. Ya, makamnya nggak ada yang rusak karena dijaga oleh Ibu Ning ya. Ya Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Jika ada Pak Bapak Ibu Bapak menyakitnya gimana Pak? Maksudnya kalau ada yang rusak tanam apa makam Makam. ini ya Pak, itu Hmm. gimana Pak? Ya, kita cuma ngasih nasihat. Masih nasihat. Ya, kasih nasihat. Karena ini kan makam umum. Jadi sebaik mungkin kita jaga biar orang yang ahli kuburnya juga merasa nyaman. Jadi kalau memang ada orang yang sengaja pengen merusak ya kita kasih tahu, bisa nasihati saja. Nah, dinasihati. Kalau misalnya itu rusaknya parah itu Pak, misalnya maling kotak amal kayak gitu. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Belum ada. Belum Berarti ada. orang sini tuh baik semua ya Pak. Alhamdulillah. 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 Untuk sampai hari ini nggak ada kotak amal yang sampai hilang gitu nggak ada. Ya Pak. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir hari ini. Saya wawancara dengan Bapak. Siapa itu namanya? Muhammad Imamuddin. Muhammad Imamuddin ya. Di kesunyian malam